Bahan utamanya adalah singkong 500 gram, ini sudah saya cuci bersih dan ini mau saya parut. Dan setelah saya parut, hasilnya itu seperti ini teman-teman. Jadi ini parutannya itu yang gede-gede, jadi hasilnya itu kasar. Dan setelah saya parut, saya peras airnya. Nah, jadi ini singkongnya itu udah kering ya. Lanjut saya masukkan tepung tapioka 3 sendok makan. Nah, ini takarannya itu 3 sendok takarnya yang menggunung ya teman-teman. Lalu santan 65 ml ditambah air 185 ml. Di sini saya pakai santan kelapa yang kemasan. Lalu saya masukkan gula pasir 6 sendok makan. Nah, ini enggak yang menggunung, yang standar aja. Lalu garam setengah sendok teh. Setelah itu saya aduk-aduk semua bahan-bahan ini sampai rata, apalagi gulanya jangan sampai ada yang tersisa di bagian bawahnya. Saya benar-benar aduk sampai rata, sampai semuanya itu udah menjadi kayak berair gitu ya teman-teman ya. Lalu saya bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Lalu saya tambahkan pasta pandan setengah sendok teh. Lalu saya larutkan di adonan yang satunya. Lalu saya aduk-aduk lagi sampai semuanya itu adonannya berubah menjadi warna hijau. Lalu saya masukkan pewarna hijau setengah sendok teh. Saya campurkan lagi ke adonan yang berpasta hijau tadi ya teman-teman. Setelah warnanya rata, sekarang saya ambil loyang yang sudah saya olesi dengan minyak goreng. Kalau misalnya teman-teman punya kertas roti, lebih baik lagi taruh lagi kertas roti di atas minyak ini, dan setelah itu diolesi lagi dengan minyak goreng, barulah dimasukkan adonan yang berwarna hijau ini. Nah, ini saya masukkan semuanya adonan yang warna hijaunya, lalu saya rata-ratakan sampai benar-benar rata. Jadi loyang saya ini ukurannya 20 x 20. Nah, di sini saya ratakan di setiap sampai semua sudutnya itu terisi, tidak ada lagi rongga-rongga, tidak ada lagi kelihatan dasar-dasarnya itu ya teman-teman. Setelah rata, sedikit saya hentak-hentakkan agar adonannya itu menjadi padat. Lalu saya masukkan ke kukusan yang sudah panas dan saya kukus selama 10 menit. Lanjut, di adonan kedua ini saya masukkan larutan gula merah 100 gram. Nah, jadi saya larutkan dengan 70 ml air mendidih tadi ya di kompor. Jadi sampai air itu mendidih saya aduk-aduk. Lalu saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Nah, setelah mencair gula merahnya itu di sini saya tuang, tapi saya saring ya teman-teman agar ampas-ampas gulanya itu nggak masuk. Setelah itu adonan saya aduk-aduk lagi sampai gula merahnya itu tercampur dengan singkongnya. Setelah 10 menit kukusan saya buka dan sekarang saya masukkan adonan yang kedua yang sudah tercampur dengan gula merah. Nah, di sini cara ngasihnya itu saya tebar di setiap ruang yang ada di bagian ini. Nah, jadi nggak saya tumpuk di satu di tengah aja teman-teman, karena nanti ketika meratakannya itu agak susah. Nah, kalau disebar seperti ini meratakannya agar lebih cepat dan lebih gampang. Nah, ini saya ratakan, jangan sampai ada sisi-sisinya yang berongga. Setelah rata seperti ini, kukusan saya tutup lagi dan saya kukus selama 30 menit. Jadi tutupnya ini saya lipisi dengan kain teman-teman, ini agar air uapnya nggak membasahi adonan. Nah, setelah 30 menit, nah seperti ini hasilnya teman-teman, udah matang, udah bisa diangkat. Jadi sekarang saya mau angkatnya dan tinggal didinginkan. Jadi sekarang kuenya sudah dingin teman-teman. Sekarang saya mau mengeluarkannya dari loyang ini. Yang pertama saya harus sisir dulu setiap sisi loyang ini agar memudahkan untuk mengeluarkannya nantinya. Nah, keempat sisinya saya buka seperti ini dengan spatula. Nah, sekarang saya keluarkan pelan-pelan kuenya ya teman-teman. Jadi di sini saya keluarkan pelan-pelan, tenang-tenang, nggak boleh buru-buru karena adonannya itu lengket di loyangnya ya, karena saya tidak menggunakan kertas roti. Tapi kalau misalnya kita pelan-pelan ngebukanya, itu hasilnya tetap bagus. Pakai kertas roti itu lebih memudahkan ketika mengeluarkannya dari loyang. Nah, setelah keluar dari loyang, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini udah saya angsur-angsur memotongnya ya. Dan setelah saya potong-potong seperti ini, sudah bisa untuk dinikmati. Oke teman-teman, itu dia snack saya hari ini, membuat singkong yang paling mudah tapi rasanya enak banget. Untuk itu teman-teman harus coba ya buatnya di rumah.
Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, assalamualaikum. Jadi bahan yang pertama itu adalah singkong 500 gram. Jadi singkongnya itu terserah, yang boleh yang kuning, boleh yang putih, teman-teman pakai yang mana aja yang ada di rumah. Lalu saya parut semua singkongnya dan setelah itu saya peras airnya dan hasilnya seperti ini, singkongnya jadi kering ya teman-teman. Nah jadi saya pakai parutannya itu seperti ini, jadi hasilnya juga kasar. Lalu saya tambahkan tepung tapioka 6 sendok makan. Ini tepung tapiokanya itu yang full menggunung ya. Gula pasir 4 sendok makan, ini 4 sendok makannya enggak yang menggunung, yang standar aja. Garam setengah sendok teh dan vanili bubuk 1/4 sendok teh. Lanjut saya masukkan santan instan 1 bungkus atau 65 ml. Nah di sini saya pakai santan instan karena lebih praktis saja, ini dekat dengan rumah saya. Kalau santan kelapa langsung teman-teman pakai yang fresh di pasaran itu juga boleh. Lalu saya tambahkan air 185 ml, jadi totalnya 250 ml. Jadi kalau teman-teman pakai kelapa yang murni di pasaran itu tuh langsung aja 250 ml ya. Setelah itu semua bahan-bahannya ini saya aduk sampai rata. Tidak ada lagi yang menggumpal, jadi saya tambahkan airnya itu secara bertahap teman-teman. Jadi air yang 185 ml tadi saya masukkan ke dalamnya ini bertahap, nggak langsung semuanya. Setelah rata, adonan ini saya bagi menjadi 2. Jadi saya siapin 2 wadah dan saya isi sama banyak di kedua wadah tersebut. Lalu saya ambil pasta pandan secukupnya, saya beri ke satu adonan pertama. Setelah rata, sekarang saatnya saya siapin loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng. Kalau teman-teman punya kertas roti, lebih bagus lagi letakkan kertas roti di bawahnya ya. Dan setelah itu dioles minyak lagi, baru dimasukkan adonan ini. Nah, jadi ini adonannya saya ratakan sampai benar-benar rata. Tidak ada lagi celah-celah yang kelihatan dasar dari loyang ini. Setelah seperti ini, maka siap-siap untuk saya masukkan ke dalam kukusan yang sudah saya panaskan dan dikukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, sekarang saya mau masukkan adonan yang kedua, yaitu singkong original. Jadi dia warnanya putih aja, nggak saya warnai. Lalu juga saya sebar di semua sisi-sisi agar lebih cepat saya meratakannya. Kalau misalnya ditumpuk di tengah aja itu agak susah meratakannya teman-teman. Nah setelah itu saya kukus selama 20 menit dan seperti ini hasilnya setelah matang. Ini udah bisa diangkat, ini saya dinginkan dulu ya teman-teman. Nah ini kuenya udah dingin, sekarang saya sisir ke 4 sisi dari loyang ini agar memudahkan saya mengeluarkan kue ini. Nah saya miringkan loyangnya dan saya buka pelan-pelan seperti ini teman-teman, karena adonannya itu pasti lengket kalau misalnya kita nggak pakai kertas roti teman-teman, tapi hasilnya tetap bagus banget, dijamin kalau untuk rasanya tetap enak banget. Nah sekarang saya mau gulungnya. Ini saya padat-padatkan seperti ini dulu ya teman-teman, jadi saya gulung pelan-pelan karena dia ini lembut banget ya. Setelah saya gulung, sekarang saya potong-potong, cukup dengan spatula motongnya teman-teman, karena dia lembut jadi gampang banget motongnya walaupun dengan spatula. Oke teman-teman semuanya, itu dia snack saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa diriku kalau kalian suka ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama saya siapin singkong setengah kilo, lalu ini akan diparut semuanya, parut kasar aja karena ini ada di rumah saya ya. Kalau teman-teman punya parutan lain yang lebih halus itu lebih bagus lagi. Lanjut saya tambahkan santan instan 1 bungkus yang 65 ml dan air 75 ml. Lanjut gula 12 sendok makan. Di sini saya makainya itu takarannya yang dikit aja teman-teman, nggak 1 sendok full ya. Jadi kalau teman-teman mau ngambil full cukup 4-6 sendok makan aja ya. Lalu agar-agar blend 1 bungkus. Setelah itu saya masukkan garam 1/4 sendok teh dan vanili bubuk 1/4 sendok teh juga. Setelah itu saya aduk rata sampai nggak ada lagi gula-gula yang menggumpal dan bahan-bahan yang lainnya. Setelah seperti ini saya bagi adonan menjadi 3 bagian seperti ini ya teman-teman. Jadi ada 3 wadah.
dan saya isi sama banyak. Adonan pertama saya beri warna hijau, lalu saya aduk-aduk sampai rata semuanya. Yang kedua warna merah juga saya aduk-aduk sampai rata, dan yang ketiga warna kuning dan juga diaduk-aduk sampai rata semuanya. Di sini saya sudah olesi loyang dengan minyak goreng. Nah, kalau teman-teman ada kertas roti, bagusnya setelah minyak goreng dialasi kertas roti dan dikasih minyak goreng lagi di kertas rotinya. Nah, di sini saya masukkan yang warna hijau dulu paling bawah, saya ratakan seperti ini. Setelah itu saya masukkan ke kukusan yang sudah panas dan saya kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit saya keluarkan dan saya tambahkan adonan warna kuning di atasnya. Nah, di sini saya ratakan juga sampai benar-benar rata warna kuningnya agar nanti hasilnya bagus ya teman-teman. Lalu saya kukus selama 10 menit dan setelah itu ditambahkan adonan merah dan saya kukus lagi selama 20 menit. Dan setelah 20 menit begini hasilnya teman-teman. Warna merahnya udah pekat. Lalu ini saya biarkan dingin dulu teman-teman, lanjut ke adonan yang sisanya ya. Di sini saya pakai loyang bulat, juga udah saya olesi dengan minyak goreng. Kalau teman-teman punya kertas roti, tambahkan kertas roti di bawahnya ya, agar nantinya nggak lengket. Lalu dikasih minyak lagi. Nah, caranya berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau di sini saya langsung masukkan ketiga-tiganya sekaligus ya teman-teman. Kalau misalnya saya hanya tumpuk di tengah adonannya, nah itu nanti kalau pas ngeratainnya dia agak ketekan teman-teman. Kan kalau misalnya singkong ini dia lengket ya, jadi nanti agak ketekan dan nanti pas pembagian warna itu nggak bagus jadinya gitu. Jadi kuncinya di sini adalah ketika ngeratain ini saya ngeratainnya pelan-pelan banget agar nggak ketekan. Nah, ini supaya pembagian warnanya tetap bagus nantinya. Lalu saya kukus selama 25 menit. Nah, ini hasilnya udah matang ya teman-teman, warnanya udah pekat. Ini saya biarkan dingin dulu. Nah, lanjut di sini adonan yang pertama udah dingin, lalu saya sisir seperti ini agar ini mempermudahkan ngebukanya. Lalu saya balik dan saya bantu dengan spatula ngeluarinnya ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, dan ini akan saya potong. Nah, jadi tadi ketika ngeluarinnya itu saya bantu dengan spatula teman-teman, walaupun udah saya balik tapi dia agak lengket kan, saya bantu dengan spatula. Nah, tapi kalau teman-teman punya kertas roti, itu ketika dibalik dia langsung keluar gitu, bersamaan dengan kertas rotinya. Jadi kalau misalnya nggak ada kertas roti pun tetap jadi seperti ini, dan hasilnya bagus dan rasanya juga tetap enak. Ini juga udah dingin, lalu saya sisir bagian pinggirnya agar mempermudahkan mengeluarkannya nanti. Setelah itu saya balik dan saya keluarkan bantu dengan spatula. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini juga akan saya potong-potong seperti ini ya. Nah, jadi tadi ada dua cara pengukusan ya teman-teman. Yang pertama per 10 menit dan yang kedua sekaligus. Hasilnya tetap sama, tapi terserah teman-teman menggunakan cara yang mana. Nah, jadi kalau adonan yang pertama itu ketika ngeratain lebih gampang karena adonan bawahnya udah padat. Nah, tapi butuh waktu lebih lama. Kalau cara yang kedua ketika ngeratanya itu agak susah karena dia kan masih basah ya tiap adonannya. Nah, jadi agak lengket, jadi harus benar-benar pelan-pelan. Nah, tapi waktunya lebih singkat teman-teman. Oke teman-teman, itu dia olahan singkong saya hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.